Jesus, terima kasih Tuhan. Tetap kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memegang kami, Engkau yang memelihara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau cukupkan kami, Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami mau bersyafaat Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Lawat negeri kami, lawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan keluar dari pandemi ini Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang sehat Tuhan Yesus. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus melalui kepemimpinan Tuhan Yesus Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Tuhan akan bawa Tuhan Yesus negeri kami keluar dari pandemi ini Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan turun buat Bapak Presiden kami dan juga Wakil Presiden Tuhan. Dan juga DPR MPR semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya mereka akan memberikan keputusan-keputusan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus juga saat ini kami mau berdoa Tuhan. Untuk gembala pembina kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanaralaba sikiralabaralaba. Urapi Tuhan Yesus Bapak Gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan Yesus. Beserta dengan keluarga besarnya Tuhan. Pengurapan turun untuk gembala pembina kami Tuhan. Kami akan melihat penuaian jiwa terjadi. Pentakosta ketiga akan tergenapi Tuhan Yesus. Melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Untuk gembala rayon kami Tuhan Yesus. Bapak Insinyur Yongki Tovan Wijoyo Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus yang berada di rayon 9, kami percaya Tuhan kami akan bergerak untuk memenangkan kota kami Tuhan. Kami akan bergerak Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus di rayon 9 melalui penggembalaan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami akan melihat banyak jiwa akan dituai Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan untuk keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Riki Momongan Tuhan Yesus beserta keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan sempurna. Kesehatan sempurna turun untuk gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pelayanan yang Kau percayakan buat Pak Riki di tempat ini Tuhan Yesus. Itu beda Tuhan Yesus. Akan membawa dampak-dampak Tuhan Yesus. Pelayanan yang dilakukannya bersama-sama dengan gereja-Mu di tempat ini akan memberikan dampak untuk sekitar warga di tempat ini Tuhan. Bukan warga-warga saja Pak, tapi juga buat kota kami. Bukan kota kami saja, buat negeri kami, bahkan sampai bangsa-bangsa Tuhan. Kami akan melihat melalui pelayanan gereja-Mu Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Gembala Pariki Tuhan Yesus di tempat ini juga Engkau berkati Ibu Rebona beserta keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga tidak lupa kami berdoa untuk kota kami Tuhan Yesus, kota Depok. Lawat kota kami Tuhan Yesus tercinta Tuhan Yesus. Lawat kota kami Tuhan Yesus beserta dengan kecamatan yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus kesembuhan-kesembuhan juga terjadi. Berikan roh takut akan Tuhan juga untuk wali kota kami dan juga Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajaran yang ada di kota kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, angkat tangan kami buat setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus transformasi terjadi Tuhan Yesus melalui rumah-rumah Tuhan Yesus. Sukacita terjadi Tuhan Yesus buat rumah-rumah yang ada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan kemenangan terjadi, kebebasan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Visi misi Gereja Ebenezer Simpangan Depok. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kita akan sama-sama menyaksikan VOP. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras,
dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 6 September jam 6 sore, kita akan mulai merayakan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun terdiri dari 3 perayaan, yaitu Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Pondok Daun itu sendiri. Saudara, mengapa saya katakan sangat penting? Karena Tuhan memberi perintah pada bangsa Israel untuk merayakan 3 hari raya utama, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Paskah dan Pentakosta sudah digenapi dalam Perjanjian Baru. Satu-satunya perayaan yang belum digenapi adalah Pondok Daun. Mengapa belum digenapi? Saya percaya karena Pondok Daun ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk merayakannya, memperingatinya, supaya kita selalu siap sedia, berjaga-jaga, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang kita percaya akan terjadi sebentar lagi. Untuk itu saya menghimbau agar kita semua, jemaat dari GBI Rayon 9, supaya mengikuti acara-acara Pondok Daun ini, baik Rosh Hashanah yang akan diadakan tanggal 6 September mulai jam 6 sore, maupun Yom Kippur, dan yang terakhir nanti Pondok Daun itu sendiri. Supaya dengan demikian kita semua, khususnya jemaat Rayon 9, bisa siap sedia dan berjaga-jaga untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang kita percaya akan terjadi sebentar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sehubungan rencana dibukanya kembali Taman Doa Rumah Pengorbanan pada bulan September 2021, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan peraturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok khususnya. Adapun peraturan-peraturan untuk Taman Doa Rumah Pengorbanan sebagai berikut. Pertama, semua pengunjung wajib melakukan protokol kesehatan 5M dan sudah divaksin. Kedua, Goa Doa dibuka dari pukul 6 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Ketiga, Taman Doa dibuka dari pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Keempat, Menara Doa dibuka pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan kapel untuk sementara masih ditutup. Yang kelima, kamar doa yang akan menginap untuk operasionalnya wajib reservasi minimal 4 hari sebelumnya dan wajib konfirmasi 1 hari sebelumnya. Wajib mengikuti tes swab antigen di TDRP dan biaya ditanggung pengunjung. Hasil tes menentukan pengunjung bisa menginap atau tidak. Untuk sementara, kamar doa yang disediakan hanya 10 kamar. Demikianlah pengumuman untuk menjadi perhatian tamu yang akan berkunjung ke Taman Doa Rumah Pengorbanan. Perubahan selanjutnya akan diumumkan di kemudian hari. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Yesus, ada kabar gembira Bapak Ibu Saudaraku. Mulai minggu depan Bapak Ibu Saudara bisa beribadah secara onsite. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan datang Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa pukul 10 pagi Bapak Ibu Saudara bisa datang beribadah dan tetap jalankan peraturan protokol kesehatan yang baik dan benar. Amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi, shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara pagi hari ini berada, saya percaya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bebaskan roh kita, Bapak Ibu Saudara bisa berlompat, loncat-loncat. Bebaskan rohmu pagi hari ini. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo!
Bersama Yesus engkau mampu melakukan segala perkara, melewati apapun. Blind eyes are open, tulang-tulang kering dibangkitkan di dalam nama Yesus. Segenap hati, nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Say I believe, I believe, oh, I believe in you, Jesus. I believe in you. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, Yesus yang dahsyat. We believe in you, Jesus. Into your hand I come in again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Say Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the
the reason that I sing with all I am. Berjalan bersamamu Tuhan, I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, Jesus, and I believe all of your ways, your promises forever. With all your heart, with all
Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin Tuhan Yesus. Kami milik-Mu Tuhan. Kau milik-Ku. Jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu Tuhan. Ku hidup karena-Mu. Yesus, aku percaya. Aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu. Yesus, 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 aku sekali lagi Yesus, Yesus, aku hidup karena-Mu dan hanya selamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi, saudara dikasih Tuhan, kita angkat pujian ini, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Oh rabata kasyanda, rabata karalaba-laba. Mari gereja Tuhan angkat lagu pujiannya sekali lagi. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk selamanya. Benar Tuhan, kami milik kepunyaannya Tuhan. Darah-Mu sudah menebus kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sangat baik buat kami, Engkau menyelamatkan kami. Bahkan ketika kami ada di dunia ini Tuhan, Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau hanya hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Sudah kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya?
Saya percaya perlindungan kuasa Tuhan sempurna buat kita semua. Dan saya percaya juga Tuhan selalu akan menjaga kita walaupun di dalam keadaan masa-masa yang sulit seperti ini. Katakan amin saudara. Saya berdoa saudara, apapun yang sedang terjadi atas kehidupan kita, tangan Tuhan akan selalu terulur buat kehidupan kita. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Pada saat ini saudara, saya akan memberikan judul pada khotbah saya dengan tema ataupun judul berdampak. Menurut KBBI saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Akibatnya bisa positif, bisa juga negatif. Jadi berdampak itu adalah pengaruh yang kuat. Pengaruh yang kuat mendatangkan akibat yang positif tentunya yang kita harapkan yang terjadi saudara. Nah saudara, untuk firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Ya saudara kasih Tuhan, kalau firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nanti kita akan belajar pada pagi hari ini. Kalau Tuhan menyebut kita imamat yang rajani saudara, berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan buat kehidupan setiap kita. Nah, saya mau bercerita sedikit saudara bahwa di masa pandemi yang begitu panjang ini terkadang menjadi pemikiran buat saya, ya menjadi pemikiran mengapa pandemi ini berjalan begitu panjang? Apa yang akan terjadi atas kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Baik kehidupan kita sebagai orang percaya maupun di dalam kehidupan kita sebagai bergereja. Apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Dan saya juga sangat yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di masa ini saudara, di masa pandemi ini, bukan suatu kebetulan, bukan suatu yang tiba-tiba gak ada rencana Tuhan kita ada di masa seperti ini. Nah, saya sangat percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pada saat ini, bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ini sedang tergenapi buat kehidupan kita. Ini sedang tergenapi buat gereja Tuhan di penghujung akhir zaman, khususnya di masa-masa pandemi seperti saat ini. Nah, waktu dalam pandemi yang panjang ini saudara, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan? Di masa-masa yang online seperti saat ini, gereja online saudara dari tahun lalu terus sambung lagi di bulan Juli kita online kembali. Apa yang harus di gereja Tuhan lakukan? Gereja Tuhan ataupun kita sebagai orang percaya harus memberikan dampak. Keberadaan orang percaya, keberadaan gereja harus memberikan dampak. Baik bagi lingkungan di mana kita berada maupun di tempat-tempat di mana Tuhan sedang percayakan kita, harus kita memberikan dampak. 1 Petrus saudara, kitab 1 Petrus ini ditulis pada masa penganiayaan Kaisar Nero saudara. Kaisar Nero ini sedang menganiaya para pengikut Tuhan. Mereka dikejar-kejar, mereka disiksa supaya mereka meninggalkan iman percaya mereka. Supaya mereka murtad, begitu ceritanya saudara. Dengan cara dianiaya dengan penganiayaan yang begitu sadis. Sampai-sampai saudara, Rasul Petrus pun termasuk salah satu korbannya. Dia meninggal di dalam penganiayaan pada masa Nero ini. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ketika umat Tuhan, ketika orang percaya tercerai-berai oleh karena aniaya yang dilakukan oleh kekaisaran pada waktu itu, maka Rasul Petrus menulis surat ini. Di tengah aniaya saya katakan, Rasul Petrus menulis surat ini, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan saudara, Petrus memberikan kekuatan kepada jemaat pada waktu itu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan.
Bahwa jemaat pada waktu itu adalah sudah dipilih, diselamatkan. Seharusnya hidupnya binasa. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, karena pilihan Tuhan, maka kita diselamatkan. Tetapi Rasul Petrus juga mengatakan di tengah kesesakan jemaat pada waktu itu. Di tengah aniaya yang sedang dirasakan oleh jemaat pada waktu itu. Rasul Petrus mengajak katanya, bukan hanya dipilih oleh Tuhan, tetapi kita adalah imamat yang rajani. Kepunyaan Allah sendiri, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan besar Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Justru di tengah kesesakan, Rasul Petrus mengajak jemaat untuk bersaksi, untuk menceritakan bahwa Yesus baik, bahwa Tuhan Yesus sudah mengeluarkan mereka dari kehidupan yang seharusnya binasa, yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan neraka. Bahkan ketika dalam dunia ini juga akan menghadapi banyak masalah. Rasul Petrus ngajak jemaat, membangun iman jemaat, saudara. Supaya mereka bukannya sekadar mempertahankan iman percaya mereka di masa kesesakan. Tetapi mereka juga bisa memberitakan, supaya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Supaya kehidupan kekristenan mereka itu dilihat oleh orang. Rasul Petrus ngajak kepada jemaat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini, ada satu ayat kunci, ada satu kata kunci yang saya mau kasih, yang saya dapatkan, saudara. Dikatakan di sini, kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia. Kita umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Sekali lagi, kita kepunyaan Tuhan. Dan bukan hanya kepunyaan Tuhan saja. Tetapi kita disuruh, saudara, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Di masa pandemi ini, saudara, gereja kita beberapa kali Tuhan suruh, saudara, kepada kita, gereja Tuhan di tempat ini, untuk melakukan sesuatu, melakukan kebaikan. Bukan hanya buat jemaat yang ada dengan program-program diakonia, tetapi kita pun merambat kepada orang-orang ataupun warga yang ada di sekitar gereja. Dengan pelayanan diakonia, beberapa waktu yang lalu kita memberikan sembako, terus kemudian juga kita membantu sekolah anak-anak dari anggota jemaat kita, ataupun orang-orang yang di luar jemaat kita, sudah kita bantu. Kita juga membantu biaya-biaya buat beberapa orang yang memberikan untuk biaya rumah tangga buat kontrakan. Dan kita juga melakukan pelayanan, memberikan makan kepada warga di sekitar, saudara. Di dalam masa pandemi ini. Saudara, kita begitu melakukannya karena kita melakukan firman Tuhan. Karena kita mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada. Bahkan saudara, puji nama Tuhan juga, ketika di hari Jumat kemarin kita boleh melakukan vaksinasi di tempat kita ini, di gereja kita ini, bekerja sama dengan Secret Garden, saudara. Bahkan besok juga kita akan melakukan vaksinasi hari kedua di tempat yang sama, saudara. Gereja kita Tuhan percayakan untuk melakukan vaksinasi untuk kesehatan rakyat Indonesia, kesejahteraan bangsa kita. Bapak Ibu Tuhan, ketika saya berbicara dengan para yang ngatur kendaraan di bawah, terus kemudian para penjual-penjual yang ada di bawah, mereka berbicara tentang gereja kita. Mereka bilang katanya gereja kita ini baik nih gereja katanya. Di masa-masa sukar begini, orang-orang sulit makan, orang-orang kekurangan, gereja mau bantu katanya. Gereja ngasih, baik ini gereja di masa pandemi. Saudara, waktu saya mendengar kesaksian dari para orang-orang yang ada di bawah kita ini, sebenarnya warga sekitar, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa gereja Tuhan dipakai untuk memberkati mereka. Mereka tahu bahwa ada gereja di tempat ini dan gereja juga yang memberkati keadaan mereka di tengah-tengah kesulitan. Waktu kemarin juga waktu ada vaksinasi, saya mendengar dari beberapa warga yang bilang, katanya mereka bilang sangat mengucap syukur ada vaksin di tempat ini. Mereka daftar dan mereka bisa divaksin. Karena mereka cari ke beberapa tempat, mungkin yang lalu agak sulit, saudara ya. Ada daftar antri atau daftar tunggu sehingga mereka sulit untuk mendapatkan, masih susah mendapatkan vaksin. Tetapi katanya dengan keadaan gereja di tempat ini, mereka bisa ikut vaksin. Mereka boleh mereka mendukung program pemerintah buat kesehatan mereka sendiri untuk memutus mata rantai COVID-19.
Keberadaan gereja di tengah-tengah pandemi ini saudara boleh menjadi berkat buat orang-orang, baik itu jemaat kita sendiri maupun warga di sekitar kita. Saya sebetulnya mengucap syukur mereka boleh melihat gereja. Dan biarlah terang Tuhan yang terbit dari tempat ini membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Doakan saudara. Saya percaya ketika terang Tuhan terlihat, ketika mereka tahu ada gereja di tempat ini, Tuhan Yesus sendiri akan menjamah mereka sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang percaya. Amin saudara. Nah saya lanjut saudara dengan firman Tuhan ini. Bahwa saudara firman Tuhan ketika berbicara di sini, kata kuncinya bahwa kita ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kita bisa bersaksi bahwa kita dahulu seharusnya binasa. Seharusnya kita tidak ada pengharapan. Tetapi ketika menjadi percaya sama Tuhan, kehidupan kita punya pengharapan, punya hidup yang kekal ketika kita menutup mata, ketika kita meninggal, punya surga. Bahkan di masa-masa ketika di alam dunia ini kita juga dipelihara, dijaga dan dilindungi sama Tuhan. Puji Tuhan sekali saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya lanjut dengan firman Tuhan bahwa firman Tuhan berkata saudara, waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia melayani jiwa-jiwa yang ada. Pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan adalah saudara memperkenalkan kerajaan Allah. Tuhan mengajak supaya umat pada waktu itu, jiwa-jiwa yang dilayani pada waktu itu masuk di dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah, menjadi percaya sama Tuhan Allah, dan kemudian mereka terserap di dalam yang namanya warga negara kerajaan Allah. Dan Tuhan Allah adalah rajanya dan kita adalah pengikut-pengikutnya, kita adalah umatnya. Di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal ke-7 saudara, itu adalah khotbah pertama Tuhan Yesus di bukit. Ya, Tuhan Yesus mengajak orang-orang pada waktu itu untuk menjadi percaya sama Tuhan, mengajak untuk bergabung di dalam kerajaan Allah. Ada apa di kerajaan Allah sehingga Tuhan ngajak mempromosikan kerajaan Allah? Di kerajaan Allah ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada sesuatu yang sulit, tetapi di dalam kerajaan Allah menjadi mudah. Sebab itu saudara dalam pasal kelima adalah ada ucapan berbahagia. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan katanya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan seterusnya dan seterusnya. Keadaan yang sangat apa saudara? Yang mungkin tidak mungkin bagi dunia ini. Keadaan yang sangat terpuruk bagi dunia ini. Ketika terserap, ketika menjadi warga di kerajaan Allah, maka saudara status kemiskinan ataupun status keterpurukan Tuhan bisa gantikan. Sebab itu Tuhan mengajak waktu itu umat-umat, jiwa-jiwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Tuhan panggil saudara, panggilannya untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Supaya bukan hanya sekedar menerima keselamatan saudara. Bukan sekedar diselamatkan, tetapi apa yang gak bisa bagi dunia ini, apa yang mustahil bagi dunia ini, di kerajaan Allah segala sesuatu mungkin saudara. Saudara bilang sekarang, apa yang dunia ini bilang tidak bisa? Apa yang tidak bisa bagi dunia? Apa yang sulit bagi dunia? Tetapi ketika menjadi orang percaya, ketika menjadi warga negara kerajaan Allah, kita diberikan kemudahan saudara. Karena Tuhanlah yang besar, Tuhan yang ajaib itulah yang mengerjakannya di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa saudara Tuhan mau kita masuk dalam kerajaan Allah? Supaya kita dapat berkat-berkatnya tentu. Tetapi saudara panggilan kita orang percaya bukan hanya sekedar menjadi percaya sama Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang yang percaya saja saudara. Di dalam pasal kelima ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan saudara dalam Matius 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan memanggil umatnya untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk masuk dalam kerajaannya, untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan panggil kita saudara untuk menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi ada misi Tuhan lebih lagi saudara. Ada yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Bukan hanya sekedar masuk dalam kerajaan Allah, tetapi kita disuruh sama Tuhan untuk menjadi garam dunia.
Kita disuruh sama Tuhan untuk menjadi terang dunia. Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, semakin gelap, saudara. Di tengah dunia di mana terjadi pembusukan di mana-mana. Tetapi ketika ada orang percaya, ketika ada orang yang diselamatkan menjadi muridnya Tuhan, seharusnya yang namanya tempat gelap menjadi terang. Ketika ada orang percaya, saudara, seharusnya di mana terjadi pembusukan akhlak, pembusukan moral, ada hal-hal yang tidak baik, dengan kehadiran orang percaya, maka yang namanya pembusukan moral dihindarkan. Ini adalah panggilan yang Tuhan berikan, saudara, di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Panggilan kita sekali lagi sudah bukannya sekedar diselamatkan, tetapi Tuhan panggil kita untuk masuk dalam rencananya, untuk memberikan rasa asin, untuk memberikan rasa di mana Tuhan percayakan kita, menjadi terang di mana Tuhan percayakan kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari saudara, dengan panggilan Tuhan ini, Tuhan mau kehidupan kita berdampak. Dampak yang Tuhan mau ingin berikan ke dalam kehidupan kita. Kalau kekristenan kita tidak ada pengaruhnya, saudara, kalau kekristenan kita, orang kita sebagai orang percaya sama Tuhan, yang adalah warga negara kerajaan Allah, kemudian kehadiran kita, keberadaan kita tidak ada gunanya, saudara, tidak ada pengaruhnya. Firman Tuhan bilang tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saya berdoa tidak ada satupun jemaat Tuhan yang saya kasih, ataupun jemaat yang menonton tayangan ini, firman Tuhan katakan tidak ada gunanya lagi. Karena apa? Karena kita menjadi orang Kristen bukan memberikan pengaruh yang baik, tapi memberikan pengaruh yang negatif, atau bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena ketika tidak ada pengaruhnya sama sekali, maka firman Tuhan bilang tidak ada gunanya selain dibuang. Yuk saudara, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, memberikan dampak. Supaya melalui keberadaan kita, orang boleh melihat Kristus Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Petrus ngajak orang percaya untuk kembali kepada panggilan hidupnya. Sekali lagi Petrus ngajak kita semua orang percaya untuk kembali ke panggilan hidup kita. Bukannya sekedar jadi orang yang percaya sama Tuhan, tetapi berdampak. Memberikan rasa buat pekerjaan kita, memberikan terang buat pekerjaan kita, buat rumah tangga kita, buat lingkungan kita. Mari berdampak. Dengan hal kecil, saudara. Dengan hal kecil kita boleh menjadi berkat buat pekerjaan kita, buat lingkungan kita. Di lingkungan kita mungkin kita ikut kerja bakti. Di lingkungan kita mungkin melihat, memberikan contoh, teladan dengan hidup rukun. Apapun sudah. Terang kita harus berdampak sehingga orang lain boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kembali ke dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah orang yang dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita dipilih, saudara. Puji Tuhan sekali kalau kita menjadi orang percaya karena kita adalah pilihan Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang sebelum dunia dijadikan kita dipilih Tuhan untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita adalah raja-rajanya Tuhan, saudara, di muka bumi ini, saudara. Berbicara tentang imamat yang rajani, saudara, bukan hanya sekedar, bukan hanya yang tertera dalam perjanjian lama. Ketika sudah berbicara tentang imam, tetapi Tuhan juga mau supaya kita di muka bumi ini jadi imam-imamnya Tuhan, jadi raja-rajanya Tuhan, jadi wakil-wakilnya Tuhan, untuk supaya apa? Di sini katakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, untuk berdampak, saudara, firman Tuhan katakan, untuk menyatakan kebaikannya. Bila firman Tuhan ditulis pada jemaat yang terserak pada waktu itu, yang sedang dianiaya oleh penganiayaan Kaisar Nero. Saat ini juga sudah di tengah pandemi yang panjang, di tengah pandemi yang sedang menyesakkan kita, sudah panjang seolah-olah tidak ada akhirnya. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang berdampak. Kalau gereja Tuhan melakukan beberapa hal, saya ngajak kita juga, saudara, di rumah, yang ada di rumah,
Kalau saudara bisa melakukan apa yang bisa dilakukan seperti dilakukan oleh gereja untuk berbagi, mari silakan. Ada cara lain juga saudara, kita menjadi imamnya Tuhan. Imam adalah seorang perantara antara surga dengan bumi. Imam adalah perantara antara Allah dengan umat manusia, dengan bumi ini. Maka saudara, waktu kita mengambil keputusan, saya adalah imam umat yang rajani, saya adalah imam-imamnya Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Maka ambil langkah saat ini saudara, untuk hidup berdampak dengan jadi imamat yang rajani, jadi imam-imamnya Tuhan yang membangun hubungan dengan Tuhan, supaya melalui hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa mendatangkan kerajaan Allah atas apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa mentransfer yang namanya hadirat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita sedang mentarik hadirat Allah di dalam rumah tangga kita. Jadi imamat yang rajani, kita sedang narik yang namanya berkat-berkat yang ada di surga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari saudara ambil langkah ini saudara. Jadi imamat yang rajani. Bangun saudara, bangun iman kita, bangun penyembahan kita saudara. Supaya dengan penyembahan kita saudara, kita akan melihat yang Tuhan ubahkan melalui setiap doa-doa kita. Doa yang mengubahkan keluarga kita. Doa yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpuruk. Doa yang mengubahkan di mana tempat pekerjaan kita mungkin tadi tidak baik menjadi baik. Dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Doakan saudara. Kita adalah imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi imam saudara, maka saya percaya bukan hanya menjadi perantara antara surga dengan dunia ini, dengan kehidupan kita. Kita juga sedang mendatangkan hadirat Tuhan. Mendatangkan hadirat Tuhan buat setiap dunia yang Tuhan percayakan. Hadirat Tuhan atas rumah tangga. Hadirat Tuhan buat lingkungan, hadirat Tuhan buat gereja, buat pekerjaan, apapun yang sedang Tuhan percayakan, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Supaya melalui kehadiran kita, memang orang tahu bahwa kita adalah orang yang percaya, yang ada hubungan dengan Tuhan. Orang percaya yang jadi imamnya Tuhan, yang senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Selalu sehingga melalui hubungan kita dengan Tuhan, kita akan melihat kehadiran Tuhan yang menjadi berkat. Bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi buat apa yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Mari saudara, saya ajak kita semua jemaat yang kasih Tuhan, ambil jubah imam ini saudara. Jubah imam ini harus diambil. Waktu imam melayani dengan jubahnya, maka kita pun saudara ketika mau menjadi berkat, ambil jubah imam ini. Maksud saya jubah imam adalah mari ambil pakaian imam ini adalah mari melayani Tuhan dengan pujian penyembahan kita, dengan menjadi imamat yang rajani, dengan penyembahan kita. Bukan hanya hari Minggu di gereja, bukan hanya ketika kita mendengarkan live streaming ini, tetapi dimanapun kita berada, pakai jubah imam kita, pujian penyembahan kita untuk menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menjadi imamat yang rajani, menjadi imam-imam saudara dan raja-raja. Sebagai raja-raja yang Tuhan inginkan adalah imam raja yang berkuasa, yang memerintah. Mulailah memerintah dengan perkataan kita, supaya sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mulai memerintah dengan perkataan kita sebagai raja-raja saudara. Supaya dengan perkataan kita saudara, ada orang sakit disembuhkan. Orang yang beban berat mendapat kelegaan ketika kita berdoa. Ketika Tuhan percayakan untuk mendoakan, doakan. Supaya orang lain boleh melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Orang lain boleh melihat Yesus Kristus yang besar di dalam kehidupan kita. Saya mengundang para imam-imam musik maju ke depan. Waktu Tuhan mengajak kita masuk dalam kerajaan Allah, Dia menentukan kita menjadi imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Waktu Tuhan memanggil kita, saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya sekadar panggilan ini yang Tuhan berikan sama kita. Tuhan mau saudara supaya bukan hanya kita dipilih untuk menjadi umatnya, tetapi kita juga diberkati dalam hidup ini.
Satu firman Tuhan terakhir berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita hidup kita berdampak, firman Tuhan mengatakan kita sedang memiutangi Tuhan untuk melakukan perbuatan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan membalaskan sudah pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita berikan kepada sesama kita. Lebih daripada itu, firman Tuhan bilang kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Waktu kita taat sama firman Tuhan ini, yuk lakukan firman Tuhan. Ada jaminan buat setiap umat Tuhan. Akan ada perlindungan Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan, akan ada penjagaan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu saudara sejenak, saudara bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan di masa-masa seperti saat ini, di keadaan pandemi seperti saat ini. Apa yang harus saya lakukan buat keluarga, apa yang saya harus lakukan buat pekerjaan, buat pelayanan kita. Ingat sekali lagi, saudara, Tuhan memanggil kita supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan besar yang menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Tuhan panggil kita supaya hidup kita berdampak, saudara, menjadi garam, menjadi terang dunia. Mari berdoa minta pewahyuan dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan menjamah setiap keluarga, menjamah setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Jamah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang belum diselamatkan, biar hadirat Tuhan membawa mereka kepada keselamatan. Kalau engkau belum menjadi warga negara kerajaan Allah, mari buka hatimu, terima Yesus dalam kehidupanmu. Katakan, Yesus masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan, jadi Raja. Sekali lagi saya katakan, kita dipanggil saudara, bukan hanya terima keselamatan, tetapi memberikan dampak, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika kehidupan kita berdampak, janji Tuhan bahwa kita akan menjadi umat Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan atas setiap jalan-jalan kehidupan kita. Jamah Tuhan, jamah setiap jiwa-jiwa. Jamah Tuhan, Kau hadir di setiap rumah. Kau hadir di setiap rumah Tuhan. Kau hadir Tuhan Yesus. Kau jamah jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, kalau Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengerti Tuhan. Buat kami mengerti kalau kami belum mengerti panggilan yang Tuhan tetapkan buat kami. Bahwa kami bukan sekedar diselamatkan, tetapi kami harus hidup memberikan rasa, membagikan terang Tuhan. Kami harus berdampak ketika kami ada di dalam dunia ini, supaya kami menjadi orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang patuh taat sama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Ina mata kasyara laba-laba. Berdoa biar meteraikan firman Tuhan ini Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan Yesus. Mari saudara, saya ngajak kita semua untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus,
Kalau saudara diingatkan Tuhan, kalau ada sesuatu yang belum dibereskan, mari bereskan terlebih dahulu. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang belum beres, mari bereskan, minta ampun. Karena firman Tuhan bilang, saudara, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari saudara persiapkan roti saudara atau biskuit saudara, anggur ataupun sirup yang ada, mari kita persiapkan dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengingat karya Tuhan di kayu salib yang sudah menebus kehidupan kami Tuhan, sehingga kami diselamatkan. Mau mengingat karya Tuhan di kayu salib ya Tuhan, yang sudah menanggung kehidupan kami ketika kami ada di muka bumi ini Tuhan. Dengan makan dan minum perjamuan kudus, kami percaya Tuhan, oh Tuhan, persekutuan dengan Tuhan mendatangkan berkat buat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kalau ada kesalahan, ada dosa Tuhan, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, hati kami Tuhan yang tidak berkenan sama Tuhan, kami berdoa ampuni setiap kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Basuh kami Tuhan, bersihkan kami, tahirkan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, sebelum makan minum perjamuan, saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti sudah di atas kepala kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, saudara percaya bahwa roti yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari angkat cawan sudah di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, sudah percaya bahwa anggur yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat salib-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan kami. Kau pulihkan kami Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu Tuhan Yesus,
diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih bahkan ketika kami ada dalam dunia ini Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami yang sakit disembuhkan. Amen. Karena salib-Mu Tuhan kami yang tidak punya pengharapan. Ada jalan keluar, ada pengharapan. Ada berkat-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, mujizat demi mujizat kami terima dalam hidup ini Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sudah kasih Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pada saat ini, saya mau berdoa buat kita semua yang memberikan persembahannya di minggu pertama ini. Baik itu persembahan umum, persembahan syukur, persepuluhan. Saya mau berdoa terlebih dahulu, mendoakannya. Sebelumnya saya bacakan firman Tuhan dari Malaki pasal ketiga. Beginilah firman Tuhan ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan buat umat-Mu, Tuhan buat kami semua, Tuhan yang mempersembahkan persembahan kami di minggu pertama ini Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Janji-Mu tergenapi, terobosan ekonomi terjadi ya Tuhan. Ada unusual blessing buat perekonomian umat-Mu Tuhan, yang dengan taat dan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjaga, melindungi, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa di minggu depan saudara. Kita akan ada ibadah onsite di tempat ini. Saudara yang sehat, tidak sedang sakit, silakan datang untuk datang beribadah di tempat ini. Shalom, Tuhan memberkati. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan Yesus memberkati.